Shalom, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apa kabar saudara? Saya berdoa semua saudara dan keluarga dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, sukacita, dan tetap semangat. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga sungguh-sungguh kami boleh berkonsentrasi mendengar firman Tuhan, dan kami percaya semua kami diteguhkan oleh Tuhan, diberkati, bahkan boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika kita saat ini hidup di akhir zaman, kita melihat banyak kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Itu sebabnya mari kita lebih berhati-hati lagi dan berwaspada, saudara, supaya iman kita tetap kuat dan tidak tergeser oleh apapun juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat COVID-19 ini sudah berjalan setengah tahun, sudah 6 bulan, saudara. Dan kita melihat dampak dari virus corona ini luar biasa. Berapa banyak orang yang berubah, saudara. Berubah kebiasaannya, berubah karakter, berubah peringai perilakunya. Saudara, itu sebabnya kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Everybody Can Change. Setiap orang bisa berubah. Kalau kita berubah ke arah yang lebih baik, oh puji Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita berubah, bertambah buruk, kebiasaan kita semakin jahat, berdosa, bahkan lebih jauh dari Tuhan, itu sungguh sangat berbahaya. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhati-hati dan berwaspada. Di dalam perjanjian baru, ada seorang yang bernama Demas, saudara. Dia itu berubah setia. Kemudian dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Dan dia, saudara, kemudian hilang dari peredaran. Saudara, mari kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 10a. 2 Timotius 4 ayat 10a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saudara belum banyak yang tahu siapa Demas itu. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru hanya ada 3 ayat, saudara, tentang Demas ini. Tetapi dari 3 ayat ini kita sudah mendapatkan informasi yang cukup siapa Demas itu. Saya baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 tadi, saya baca lagi. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ayat yang kedua di dalam Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ayat yang ketiga ditulis di dalam Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudara, sekarang kita melihat siapakah Demas itu. Demas ini, saudara, seorang yang melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, dia itu terkenal dan dikenal oleh jemaat. Dan yang ketiga, dia itu terpandang, terhormat, saudara. Jadi kita tahu bahwa Demas ini bukan orang sembarangan. Tapi sayang sekali, saudara, Demas ini meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Ya, saudara, tema kita hari ini, Everybody Can Change. Setiap orang bisa berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah gereja mencatat, saudara, bahwa ada beberapa hamba Tuhan
yang dulunya dipakai oleh Tuhan dengan hebat, saudara, tetapi akhirnya berubah setia. Saya kasih contoh yang pertama adalah Crawford Howell Toy. Crawford Howell Toy ini seorang Yahudi, saudara. Tapi dia sangat jenius sekali, sehingga dia mendapat beasiswa sampai menyelesaikan S3. Dia dapat titel Doktor Teologi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan itu saja, saudara. Crawford Howell Toy ini, saudara, kemudian jadi profesor di University Harvard. Dia mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Mandarin. Oh, luar biasa. Dia mengarang banyak buku teologi, saudara. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saking jeniusnya dia itu, saudara, kemudian kita melihat satu saat dia berubah, saudara. Menurut dia ada ayat Alkitab yang tidak masuk akal katanya. Seperti misalnya Allah Tritunggal. Mana ada Allah tiga katanya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu saudara, dia tersandung di situ dan dia mundur, saudara. Saudara bayangkan, seorang yang jenius, mengarang banyak buku, profesor, doktor, teologi, saudara. Tetapi akhirnya kita melihat, saudara, dia itu mundur dari Tuhan. Saudara, kemudian dia menganut gereja Unitarian, sebuah sekte atau bidat di dalam gereja. Loh, kok bisa begitu? Bisa, saudara. Sebab setiap orang bisa berubah. Everybody can change. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah gereja, saudara, mencatat ada lagi seorang yang namanya Charles Templeton. Dia itu hebat, saudara. Ya, sahabatnya Billy Graham almarhum. Sejak kecil dia sudah Kristen, sebab orang tuanya Kristen, saudara. Satu saat karena tekanan hidup yang begitu berat, dia berniat mau bunuh diri, saudara. Sebelum dia bunuh diri, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jikalau Engkau benar-benar ada, turunlah Tuhan. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun dengan kuat, saudara. Ketika itu dia ada di sebuah pesta yang ramai, tetapi hatinya kosong, saudara. Ketika hadirat Tuhan kuat di dalam dia keluar, kemudian pergi ke gereja, saudara. Di situ dia berlutut, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan dia tidak jadi bunuh diri. Kemudian, saudara, dia melayani Tuhan menjadi pengkhotbah. Bukan sekedar pengkhotbah biasa, tapi pengkhotbah yang terkenal, saudara. Karena dia khotbahnya itu lebih bagus dari Billy Graham. Dia berkhotbah di televisi yang ditonton 1,1 juta orang, saudara. Luar biasa. Kemudian, saudara, dia memimpin sidang. Sidang jemaatnya 3.000 orang. Luar biasa, saudara. Kemudian dia membangun sebuah lembaga PI, yaitu Youth for Christ. Wah, luar biasa orang ini, saudara. Ya, tetapi tiba-tiba satu hari secara terbuka dia mengumumkan bahwa aku keluar dari gereja dan menjadi ateis. Saudara, mengapa bisa begitu, saudara? Bisa, sebab everybody can change. Setiap orang bisa berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai saat ini saudara masih mengasihi Tuhan Yesus dan melayani Dia, itu merupakan satu anugerah kasih karunia yang luar biasa. Itu sebabnya bersyukur, saudara. Karena siapa kita, saudara? Kita melihat, saudara, ada pendeta papan atas yang terjungkal, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia itu, saudara, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Siapa kita? Kita jemaat biasa. Bahkan kita tahu Raja Salomo, raja yang hebat, raja yang penuh hikmat, raja yang kaya raya. Waktu itu, saudara, dia bisa menulis kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Dia menulis, saudara, awal itu lebih baik dari akhirnya, katanya.
Dia sendiri yang menulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Awalnya itu lebih baik daripada akhirnya. Kita tahu dia awalnya luar biasa, saudara. Ya. Tetapi pada akhir hidupnya dia diseret oleh istri-istri dan gundik-gundiknya yang 1000 orang itu. Dia menjadi penyembah berhala. Saudara. Mengapa bisa begitu? Everybody can change. Setiap orang bisa berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersyukur kalau sampai saat ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Siapakah kita? Kita bisa melayani the King of all kings and the Lord of lords. Kita melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan sampai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini ternyata sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan belajar faktor apa yang menyebabkan orang itu bisa berubah, saudara. Yang pertama, yaitu faktor waktu. Waktu ini bisa merubah seseorang, saudara. Ya, kita melihat Demas ini, saudara, di tahun 67 Masehi, ya, berarti dia hanya melayani Tuhan 5 tahun. Bisa berubah, saudara. Saudara, kita harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kalau kita perkuat iman kita, kita tidak mungkin digeser oleh apapun. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, saudara, kita percaya Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu. Ya, karena kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Saudara, dikatakan trust in the Lord with all your heart. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pikiran kita sendiri, kita akan dikuatkan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10b, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan itu ada kurun waktu, ada targetnya, saudara. Kita setia bukan sampai tua, bukan sampai kaya, tapi setia sampai mati. Kesetiaan itu ada periode waktunya, saudara. Setia itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun atau 20 tahun, tapi ayat ini berkata setia sampai mati. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa merubah kita, saudara, kecuali kita sendiri. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekat, bahkan lebih erat lagi melekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. The Lord is my helper, kata Raja Daud. Tuhan itu penolongku. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati, kita akan dipelihara, dilindungi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi, seseorang bisa, saudara, jatuh, seseorang bisa berubah. Yang pertama itu karena waktu. Yang kedua, saudara, penyebab atau faktor orang bisa berubah adalah mencintai dunia. Ya. Kita membaca, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa akan tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di sini ada 3 hal, saudara. Ya, yang pertama keinginan daging itu berbicara tentang hawa nafsu. Yang kedua adalah keinginan mata, itu berbicara tentang materi. Dan yang ketiga keangkuhan hidup itu berbicara tentang jabatan, posisi, saudara. Kita jangan sampai terikat, saudara, oleh ketiga hal ini. Orang yang terikat akan dunia, saudara,
dia akan meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara terikat pada ketiga hal ini, kita pastikan saudara akan meninggalkan Tuhan. Kita memang butuh uang, saudara. Tetapi jangan sampai kita terikat pada uang. Kita butuh jabatan, posisi, tapi jangan terikat pada itu, saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Karena kita tahu di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan saudara supaya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Saudara, mari kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi, di dalam New King James Version dipakai kata transform by renewing your mind. Jadi perubahan budi itu dimulai dari pikiran, saudara. Kalau pikiran kita tertuju kepada dunia, maka kita jauh dari Allah Bapa. Tetapi kalau kita berubah, ya, renewing of your mind, pikiran berubah, saudara, kita tetap percaya Tuhan adalah pemelihara, pelindung kita. Itu sebabnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita jangan seperti Demas ini. Ya, Demas itu mencintai dunia, saudara, kemudian meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, sayang sekali, saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita tinggalkan, kita sia-siakan. Jadi, faktor penyebab orang bisa meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, yang pertama itu karena waktu. Yang kedua, karena mencintai dunia. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, karena kecewa, ya. Orang yang kecewa itu, saudara, karena harapannya tidak tercapai. Orang yang kecewa itu karena apa yang dirindukan itu tidak terjadi. Itu sebabnya dia kecewa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Orang yang kecewa kepada Tuhan itu karena apa yang dikehendaki tidak terjadi, saudara. Ada orang yang berdoa supaya tokonya laris, malah bangkrut, saudara. Ada yang berdoa minta anak, sampai sekarang belum punya anak, kemudian marah kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa supaya disembuhkan, ternyata belum sembuh, saudara. Lalu dia kecewa, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak gereja-gerejaan. Mari kita minta damai sejahtera yang dari Tuhan, walaupun harapan kita belum tercapai, kita tidak kecewa, saudara. Kalau kita kecewa, bahkan kita bisa murtad, kita bisa jatuh dari peredaran dan kita hilang dari peredaran, kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali seperti Demas ini yang melayani Tuhan, dikatakan rekan sekerjaku, kata Rasul Paulus. Dia seorang yang terpandang, orang yang dihormati, saudara, di dalam jemaat. Tetapi ternyata dia meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin ada banyak tantangan, kesulitan, seperti saat ini, pandemi COVID-19 belum berakhir. Berapa banyak orang yang kemudian, saudara, dia tambah jelek, tambah buruk kebiasaannya. Justru dalam keadaan kita ada di rumah, stay at home, work from home, kita semakin intim kepada Tuhan, intimacy with God. Kita lebih mendekat kepada Tuhan, lebih melekat erat kepada Tuhan. Bersyukur, saudara, kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah kecewa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita melihat kesulitan,
tantangan yang semakin banyak yang membuat orang itu kecewa, saudara. Kemudian meninggalkan Tuhan. Sayang sekali. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau saat ini ada di antara saudara yang bosan marah kepada Tuhan, kemudian berniat mundur dari Tuhan, urungkan niat saudara. Sebelum terjadi sesuatu yang fatal dalam kehidupan saudara, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus terus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya tetap percaya Tuhan memelihara, melindungi kita semua. Minta kepada Tuhan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan sehingga kekecewaan itu tidak ada dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan karena berjalannya waktu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, adanya perjalanan waktu ini yang membuat saudara tergeser. Juga tentang mencintai dunia. Mari kita lepaskan semuanya. Saya tetap percaya, saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu jauh, saudara, dari dunia. Sebaliknya, orang yang mendekat kepada dunia ini, dia jauh dari Allah Bapa. Dan yang ketiga, mari kita buang virus kekecewaan ini dalam hidup kita. Cabut dalam nama Yesus. Kita tetap percaya, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita sanggup mengatasi semua kesulitan keadaan dunia. Karena kita percaya, saudara, yang dikatakan oleh Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu sekarang bahwa Allah itu pemelihara pelindung. Dia sanggup menolong apapun kesulitan kita. Saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tetap percaya segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan karena Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami kenal dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua supaya kami tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Walaupun ada berjalannya waktu, kami harus stay at home, work from home. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sudah mengatur semuanya sebab Engkau Allah yang mengendalikan dunia ini. Tuhan, kami berdoa kalau Tuhan kehendaki, lalukan virus corona ini dari negara kami tercinta, dari seluruh muka bumi. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami tahu Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Engkau tahu segala-galanya. Itu sebabnya kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Kami tetap percaya adanya COVID-19 ini, berapa banyak orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, biarlah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan mereka, saat ini mereka tidak berdaya melawan virus yang kecil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Biar mereka semua datang kepada Engkau, Tuhan, dan percaya barang siapa yang berseru dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo, beri hikmat beserta seluruh jajarannya untuk memimpin bangsa ini semakin maju. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter jururawati medis yang menangani pasien yang terpapar virus ini, Tuhan. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka. Juga keluarga mereka diberi ketabahan, diberikan kekuatan senantiasa.
Terima kasih, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi problem masalah mereka. Tapi satu hal kami percaya, Engkau sanggup menolong kami. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan, tolong yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Sekarang Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kanan saudara dan letakkan tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. See you next week. Sampai berjumpa kembali pada saat kesempatan yang akan datang. Tuhan tetap memelihara, melindungi saudara. Tetap semangat saudara. Shalom.